Beberapa bulan lagi kita akan selesai dengan tahun 2007. Dan buat saya ini aneh karena saya merasa 1 Januari baru kemarin sebetulnya rasanya ketika Tuhan bicara banyak hal dan kemudian tahun ini kita melihat akan penggenapan accomplishment yang sangat cepat dari apa yang Tuhan kerjakan. Tadi siang saya minta teman-teman Live TV buat akan review lagi apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita dengan beberapa penambahan. Saya pikir mengagumkan sekali bahwa tahun ini dia bergerak sangat cepat. Saya kalau melihat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, saudara, saya melihat sesuatu yang ilahi. Nanti saya akan mengawali dengan cerita beberapa hal. Saya minta Anda bisa tangkap dan kemudian kita akan lihat pesan Tuhan buat setiap kita itu apa. Besok jam 10 akan ada pertemuan. Beberapa teman dan dosen dari Surabaya akan datang, juga dari Jakarta. Dan beberapa teman saya undang besok, kita mau bicara tentang bagaimana supaya tahun depan kita bisa buat perguruan tinggi sendiri. Saya berharap tahun depan kita bisa mulai 2 bagian pelayanan dan juga minimal kita punya sekolah tinggi ilmu ekonomi. Dan seperti yang saya pernah berkata, kita mau didik anak-anak kita mau spesialkan untuk urusan entrepreneurship, urusan dagang. Bahkan sebetulnya sekolah terang bangsa, saya sudah bicara dengan Pak Timotius, saya ingin dia berikan sesuatu buat anak-anak ini dari SMP dan SMA. Kita ajari mereka supaya jiwa entrepreneurship-nya, jiwa dagangnya itu tumbuh. Orang dagang itu bukan cuma jual dan beli, tapi orang dagang itu nyangkut mental, nyangkut instingnya. Kalau Anda tidak punya insting dagang, Anda nggak bisa dagang. Kalau Anda itu pemalu, gengsinya tinggi, tidak akan bisa menjual apa-apa. Membeli terus iya. Dan ini yang sebetulnya kurang terdidik selama ini. Dan Tuhan berkata, ajari mereka. Nah, kita tidak menjadikan mereka semua pedagang, tapi kita mau ajari mereka dalam tim-tim kecil punya daya analisa yang kuat. Saya beri contoh begini. Nanti anak-anak ini ya kita bawa ke satu mall. Kita berkata, oke, kamu di sini selama 10 menit. Lihat apa yang bisa kamu lihat. Tanpa diberitahu pertanyaannya akan seperti apa. Nanti begitu 10 menit kita kumpulin mereka lagi. Kita tanya begini. Tadi yang belanja kebanyakan laki atau perempuan? Nah, tadi yang belanja rata-rata paling banyak itu umurnya umur berapa? Kita berikan pilihan. Nah itu saudara, itu ngajari orang, begitu Anda lihat keluar analisanya. Ngerti nggak saudara? Nah ini yang sebetulnya nggak pernah dikembangkan. Beberapa orang itu muncul secara natural. Jadilah dia pedagang-pedagang yang nature-nya memang dia punya seperti itu. Tapi ini bisa diajarkan. Nah, kebanyakan orang kuliah di ekonomi sekarang ini tidak bisa dagang. Cuma hitung, tapi kalau nggak ada duitnya mau dihitung apanya. Nah, ini yang gawat sebetulnya. Jadi, kita mulai berkata begini, kita ajari anak-anak kita ini bagaimana punya kekuatan entrepreneurship yang luar biasa. Baru saya ngomong seperti ini loh saudara. Anda ngerti gak? Awal bulan ini saya nginep di satu hotel di Jakarta karena seminar. Saya kaget sekali hotel itu dipakai untuk konferensi nasional Partai Golkar. Dan dia kumpulkan semua pengusaha dari partainya dan ngomongnya tentang entrepreneurship. Dan yang bicara Yusuf Kalla, ketua umumnya, wapres kita. Saya bilang, ternyata orang dunia pun mulai berkata, kamu tidak bisa kendalikan apa-apa
kalau kamu ini cuma jadi pegawainya orang. Kecuali kamu kendalikan itu adalah milikmu sendiri. Walaupun kecil, tapi punyamu sendiri. Nah, itu kekuatan mengendalikannya dalam masyarakat dan sekitar dan hidup kita akan besar sekali. So, ini menarik sekali. Dan ada satu peristiwa aneh sih. Saya lagi di lobi, tiba-tiba ada seorang bapak pegang tangan saya. Dan saya tahu beliau itu bagian dari itu, dan beliau berkata begini, Pak, Bapak tidak kenal saya, tapi saya tahu Bapak, saya sering lihat Bapak di televisi. Dia berkata, saya anggota dewan, Pak. Saya bisa bantu banyak dan buat banyak untuk Bapak. Terus dia beri saya kartu namanya. Dan dia berkata, maju terus Pak. Haleluya, katanya. Rupanya anak Tuhan, saudara. PhD. Ketika saya diberi kartu namanya, wih, ini jajaran teras partai itu. Luar biasa sih. Jadi, di benak saya ada banyak hal yang sedang terjadi. So, sampai mana tadi? Kenapa saya ngelantur begini jauh? Alright. Saya mau sharing sesuatu hari ini yang saya ingin Anda semua fokus. Dan mungkin sampai sekian pertemuan ke depan, saya masih ingin bagikan secara basic apa yang Tuhan mau semua kita dapatkan. Nanti kemudian kita akan mengarah kepada hal-hal yang lebih praktis. Tapi ini sesuatu yang penting sekali dan saya harap Anda bisa tangkap. Kenapa tadi saya mulai dengan berkata beberapa bulan lagi kita akan akhiri tahun 2007? Sebab memang ternyata ada hal yang sangat spesial di tahun 2008 nanti. Dan sebagai informasi, tanggal 29 Desember itu hari Sabtu, kami berenam, Pak Yusak CS akan datang lagi. Kita akan buat celebration atas tuayan dan kemudian minta blessing untuk tuayan lebih besar di tahun 2008 nanti. Nah, ada apa dengan tahun 2008? Kita ini mengenal di Indonesia dua macam penanggalan yang utama. Satu penanggalan Masehi, seperti yang kita kenal ini. Dua kita kenal namanya penanggalan Islam. Tapi karena kita anak Tuhan, kita juga akhirnya mengenal namanya penanggalan Yahudi. Dan ini penanggalan Yahudi, ini penanggalan yang paling tua dari tiga yang kita kenal. Nah, ini ada satu persamaan yang aneh banget. Nanti akan mulai terjadi di tahun 2008. Tidak sepanjang 2008 akan seperti itu. Tapi begitu masuk 2008, yang penanggalan Islam dan juga Yahudi itu belum berubah angkanya. Tapi yang Masehi mulai masuk. Nah, coba saya tunjukkan kepada Anda. Ini aneh. Tahun depan kita masuk 2008. Sekarang ini sampai dengan bulan tertentu di tahun depan, penanggalan Islam itu 1428. Oke? 13 September kemarin, penanggalan Yahudi itu 5768. Nah, orang Yahudi itu lagi menfokuskan sekarang pada angka 8 ini. Sebab ini angka sebetulnya punya pengertian, yaitu suatu keutuhan dalam lingkaran kehidupan. Ini arti 8. Nanti kita ada waktu lain kali saya mau bahas lebih detail soal ini. Tetapi Anda perhatikan, ininya sama saudara, belakangnya persis sama. Dan kalau Anda membaca Alkitab, angka 8 itu mengacu kepada namanya new beginning. Jadi suatu awal baru. Kenapa orang menafsir 8 itu sebagai new beginning? Ingat ya, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya berapa hari? Berapa hari? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7, Sabat, dia berhenti. Ada hari ke-8 enggak? Enggak ada kan?
Senin, Selasa, Rabu kan ada kan? Nah, hari ke-8 ini berapa? Balik ke sini lagi. Betul kan? Berarti ini kan awal lagi lah, tapi awal yang baru. Nah, yang Yahudi, yang Islam, yang Masehi, Yahudi dan Islam, tiga-tiganya ini bicara tentang new beginning. Dan itu nanti akan jadi satu pada waktu Januari tanggal 1. Ini semuanya 888. Menarik sekali, kalau Anda punya jam digital, sebetulnya itu angka berapa sih, saudara? Coba perhatiin, 8 itu. Lihat nggak sih, kalau Anda punya jam digital, itu 8. Jadi sebetulnya kalau Anda lihat, apa sih yang Tuhan mau katakan? Ini menarik sekali. Bahwa tiga-tiganya berkata, ini awal baru. Siapa yang sebetulnya punya awal yang baru? Tergantung, saudara. Di tahun depan akan terjadi banyak hal yang tidak terduga dan sangat menentukan. Nah, dari sini sebetulnya, ini kan sudah September ya, kita ada waktu masih kira-kira 3 bulan setengah. Pada waktu saya membaca ini, saya berdoa untuk pertemuan sore ini. Tuhan, pesanmu apa? 3,5 bulan ke depan ini sebetulnya pesanmu apa? Menarik sekali, ada satu kata yang Tuhan ngomong begini. Kalau kamu mau menikmati suatu awal yang baru, maka di hitungan yang pertama, yang baru ini, kamu harus punya namanya mandat dari Tuhan. Kalau kamu ingin menikmati semua blessing Tuhan, dia berkata, harus terima mandat baru dari Tuhan. Dan 3,5 bulan ke depan ini, itu akan menentukan apakah anak-anak Tuhan terima mandat yang kuat atau tidak. Begitu saudara terima mandat yang kuat, 2008 akan lebih luar biasa lagi. Nah, sekarang kita akan belajar firman, supaya saudara mengerti bahwa ini semua di firman, Tuhan sudah bicara lama sekali. Apa yang membuat kita bisa terima mandat? Sekarang mari kita buka kitab Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga. Lihat ayat yang ke-30. Ini ayat sebetulnya, ini pasal bagus sekali. Kalau Anda lihat pasal 3 dari Nehemia, maka akan banyak perkataan gini. Berdekatan dengan mereka, berdekatan dengan mereka, berdekatan dengan mereka, itu banyak sekali. Ini ayat seperti sebuah unity yang ajaib, kerjasama yang luar biasa. Nah, ayat 30 perhatikan. Di sampingnya, Hananya bin Salemnya dan Hanun anak Salaf yang ke-6 memperbaiki bagian yang berikut. Nah, ini yang ajaib ayat berikutnya. Perhatikan baik-baik. Di samping mereka, Mesulam bin Berekhia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Kalau Anda baca ya, boleh dikatakan semua ini punya jatah bangun. Ini kan begini, Nehemia itu lagi bangun tembok, saudara. Bangun tembok nih. Setiap orang, setiap kelompok punya jatah. Bagianmu ya, sini sampai sini. Nah kamu sini sampai sini. Itu semua punya jatah. Tapi sampai di ayat 30, ada orang yang Alkitab berkata, namanya Mesulam bin Berekhia, itu yang dibangun persis tembok depan kamarnya sendiri.
Yang lain itu membangun yang lain loh saudara. Satu orang ini, dia berkata, gua bangun depan rumah gua sendiri. Yang ajaib sebetulnya apa bedanya zaman Nehemia dengan pembangunan Great Wall di Cina? Siapa yang pernah naik ke Great Wall Cina? 1, 2. Pernah dengar ceritanya nggak orang bangun Great Wall itu? Itu kan setiap kelompok, setiap desa suruh bangun bagian per bagian. Setiap orang bagian per bagian. Itu ya tiap temboknya itu ada kode nama yang bangun. Nanti diinspeksi, kalau sampai keropos nggak bagus, penggal kepalanya. Dianggap kamu ingin subversi. Ngeri loh. Nah, Nehemia enggak. Dia ngatur nih. Tapi kan tembok itu luas banget. Dan boleh dibilang semua itu punya jatah yang tertentu. Dari sini sampai sini. Jadi orang nggak berebut bangun rumahnya masing-masing. Kecuali satu orang ini. Temboknya dibangun persis depan kamarnya sendiri. Sakit banget sih dengar begini. Tapi ini hidup orang paling egois. Yang lain kerja bangunin orang lain. Dia bangun depan biliknya sendiri. Nah hari ini gawatnya, kalau di Nehemia dulu cuma satu. Hari ini sebagian besar orang Kristen bangun depan kamarnya masing-masing. Yang rumahnya kecil, bangunnya sedikit. Rumahnya gede, bangunnya banyak. Tapi tidak pernah mau peduli dengan depan kamarnya orang lain. Nah perhatikan. 31 ada sesuatu yang berbeda dan segar di sini. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan bukan di depan rumahnya loh. Sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang. Jadi para pedagang itu punya sectionnya sendiri. Tapi itu bersampingan, berdampingan dengan kelompok rumahnya para budak Bait Allah. Nah itu dibangun oleh orang bernama Malkia. Dan rumah-rumah mereka itu di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan apa? Perbaikan. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau coba jelaskan sesimpel mungkin dari engkel perjanjian lama mencoba cerita ke kita. Perjanjian lama itu isinya simbol, bayang-bayang. Tapi kaya banget. Kenapa harus bayang-bayang, Pak? Kenapa nggak ngomong to the point? Beda. Ngomong kalau terlalu banyak, nggak bisa. Karena sudut lihatnya banyak banget. Nah, perjanjian lama ini memberikan sebuah angle yang menarik sekali. Nah, saya mau coba Anda melihat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi ada namanya budak Bait Allah. Sebelahnya ada pedagang. Oke. Di depan mereka ada gerbang. Dalam bahasa Indonesianya namanya pendaftaran. Dalam bahasa Ibraninya artinya mandat. Lupakanlah orang yang membangun depan kamarnya sendiri. Tidak usah didalami soal itu. Kita sudah ahli ngurus rumah kita masing-masing. Kita sudah sangat hebat dalam soal egoisme. Semua manusia jago di situ.
Tapi yang ajaib, di setelah ayat egoisme itu, muncul ayat soal pedagang. Lihat saudara, ini ada budak bait Allah yang melayani di bait Allah. Ini ada kelompok pedagang. Dua-duanya itu hidup berdampingan, dan di depan mereka ada gerbang namanya gerbang mandat. Dan ini kebenarannya sebetulnya. Apakah Anda jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Istilahnya Charles Stevens, Anda seorang priest. Atau Anda seorang kings. Tidak masalah. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda kerja itu dapat mandat Tuhan atau tidak? Dan ini membawa perbedaan. Seringkali kita membaca di kitab Ulangan, Tuhan memberi kita the power to get wealth, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Power itu bukan mandat. Power itu tenaganya. Mandat itu hak atau bahkan perintah atau otorisasinya. Kalau seorang polisi atau tentara membawa senapan atau pistol, powernya di pistolnya. Tapi mandatnya, otoritasnya ada kepada simbol-simbol kepangkatan dan seragamnya. Banyak orang berkata begini, oh ya, kamu kan hamba Tuhan. Jadi begini, apa bedanya? Kita menggunakan Alkitab yang sama, kita pakai prinsip yang sama. Masalahnya yang berbeda adalah di sini. Kamu kan pendeta. Anda tahu berapa banyak pendeta? Dan setiap pendeta punya mandat yang berbeda-beda. Jelas itu. Anda boleh sehebat apapun, Tuhan tidak beri mandat, engkau tidak bisa ngapa-ngapain. Saya masih ingat waktu kita mau buat radio Rema itu. Satu kata Tuhan berkata pada saya, buat. Ada orang dari Salatiga sharing visinya buat radio Kristen. Waktu saya dengar dia cerita begitu, Tuhan ngomong sama saya, buat. Apa itu saudara? Mandat. Ya? Waktu kita bangun Holy Stadium ini, Tuhan berkata, mulai melangkah. Apa itu sebetulnya? Mandat. Kalau saya nggak dapat mandat, ini nggak bakal jadi. Tahun 99, ketika untuk pertama kalinya kita dari ratusan orang menaik jadi 2.000 orang. Di akhir 99. Tuhan berkata, ambil. Jelas itu. Saya masih ingat kalau Anda yang lama bersama dengan kami, waktu pertama kali Robert Layarden datang ke Semarang, ke gereja itu. Malam pertama penuh sesak dan dia tidak datang. Saya harus khotbah itu. Kalau ada rekamannya saya masih ingat. Saya ingat Tuhan, saya cerita Tuhan berkata pada saya, ambil. Dan tiba-tiba dari ratusan kita naik 3 kali lipat. Di akhir 99, 2.000 jemaatnya. Itu mandat. Januari tanggal 1, ketika dia berkata, tuai, itu mandat, saudara. Makanya puluhan ribu orang dibawa datang ke Tuhan. Dan tiap kali kita pergi KKR di tiap kota, saya khotbah itu 5 menit. Tapi orang angkat tangan, terima Tuhan Yesus, disembuhkan. Bukan karena saya punya power semata-mata. Itu power punya Tuhan. Tapi ada yang namanya mandat. Waktu kita buat sekolah, itu mandat.
no way Anda bisa buat sekolah dalam 6 bulan kalau bukan mandat. Nggak mungkin. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, begitu orang terima mandat, Anda tahu mandat, kalau Anda suka nonton film silat itu, saudara, itu kalau utusan kaisar datang, dia baru membaca gulungannya aja, itu orang nyembah loh. Sebab mereka bukan nyembah ke utusannya, mereka menyembah kepada simbol kekaisarannya, yang dikatakan adalah kaisar sendiri. Yaitu kalau kurang ajar, pating petenteng, saudara, lepas tuh kepala, saudara. Walaupun mungkin orang bacanya belepotan, cuma mandat yang dia pegang itu menentukan hidup mati. Makanya waktu Tuhan berkata buat sekolah, itu mandat. Apakah waktu berjalan tidak ada kesulitan? Banyak tantangannya. Banyak. Kadang yang paling saya sedih itu apa? Sebetulnya orang tidak ngerti dalam-dalamnya. Dan tidak setuju. Wah, apa nih? Yang Anda sedang caci maki itu, kalau itu mandat, bayar harganya pasti. Sebab kelihatannya biasa. Tapi kalau itu mandat, saudara, ajaib. Anda pernah dengar saya cerita tentang Musa Al-Fateh? Saya cerita pada saudara. Beberapa waktu lalu, bapaknya sudah pasang tali, mau bunuh diri. Saya dengar dari yang kelola rumah singgahan, dia sempat ngomong ke bapaknya, ditulungi sama istrinya 2, serumah, rukun. Istri tua nggak punya anak, istri muda punya anak. Istri tua sayang sama anaknya, istri muda. Hari itu sedang gantung, sudah di kursi, lihat teriak. Ini guyon ya, untung istrinya 2 sehingga kuat dipegangi. Kalau 1 gak kuat, saudara. Jangan berkata kita setuju istri lebih dari 1, nanti ngawur. Waktu sudah, itu kan kalau Anda mau bunuh diri itu goyang loh di jiwa. Ini si Al-Fateh yang ngomongi bapaknya. Tuhan Yesus baik, Pak. Tuhan Yesus baik, Pak. Tuhan Yesus baik, Pak. Sadar. Bayangin. Mandat. Kita buat LBH. Oh, saya nggak ngawur. 3 hari ini kita sudah melayani 25-nya dia. 25. Kalau konstan begini dalam setahun, bisa 2.000. Yang kasihan pengacaranya. Jutai persoalan orang. Keluar dengar-dengar masuk lagi. Kita baru punya 3, melayani 8. Dan itu dia bilang berat-berat. Beberapa harus nanti tindakan, harus ke kantor polisi. Dokter lebih enak. Bayar, pulang. Nah, ini kan tidak bisa toh. Ini kan dipelajari toh. Bayangin. Tapi berapa banyak orang akan disentuh Tuhan lewat itu. Mandat, saudara. Saya belajar begini selama sekian tahun dalam hidup saya. Kalau nggak ada ini, saya nggak mau buat. Kalau ada ini, tak terjang habis apapun. Apa nanti diomongi orang? Nanti dia urusan sama Tuhan sendiri. Aku cuma jongo saya. Ya toh. Lihat film silat itu loh, saudara. Cuma jongo. Biasanya orang tua, rodok mata duitan, gitu kan. Belepotan, bawa mandat kaisar. Terbuka begini, nyembah semua itu orang. Sebab mereka tahu, bukan si tua ini yang bicara, tapi kaisarnya bicara. Hamba Tuhan sama. Anda mau buat apapun, pertanyaannya, punya ini gak?
Pedagang Pak, sama. Seberapa Anda bisa jarah? Saya tanya, punya nggak? Kalau ini nggak ada, saudara, berat tuh. Kayak nggak ada tenaganya. Nah, ada orang-orang yang di tengah-tengah. Ya dagang, ya melayani. Bisa bagus. Kalau bagus, bagus banget. Kalau jelek, kain tuh opo-opo. Nanggung soalnya. Nggak ada 50-50 itu nggak ada. Mungkin 60, 40, 70, 30 lebih. Oke. Tapi di atas semua. Ini loh saudara. Punya nggak mandat kayak begini? Sebab itu mandat. Tidak berarti kalau Anda punya mandat, semuanya akan baik. Tantangannya luar biasa. Nanti di rumah Anda baca Nehemia 6 tuh. Itu sampai nabi aja bernubuat palsu. Di level tertentu kacau suara Tuhan, saudara. Yang masuk tuh bisa banyak macam-macam. Tapi orang Nehemia itu waduh hebat, cool banget. Dia bilang, bukan dari Tuhan. Yang ini bukan, singkirin semua. Ajaib tuh. Tidak ada waktu untuk kita bahas di sini. Tapi ini mandat. 2008 nanti, apakah Anda bisa punya new beginning yang kuat, yang fresh, yang sangat solid atau tidak? Tergantung dari apakah saudara punya mandat tidak. Kalau Anda kerja tanpa mandat Tuhan, nggak bisa. Tidak bisa. Tadi siang ada tamu, terus saya ajak dia nonton klip, bengong liatin. Tiba-tiba Tuhan tadi ngomong sama saya. Hanya kalau orang terima mandat, dia bisa buat itu. Kalau enggak, nggak bisa. Anda berdagang, Anda bisnis, Anda kerja apapun. Ini pertanyaannya. Sekarang kita tanya, bagaimana orang dapat mandat? Ya kan? Sekarang kita ngerti aku mesti punya mandat. Bagaimana aku ini bisa dapat mandat? Lihat sekarang pada ayat berikutnya. Ayat yang terakhir dari Nehemia 3 tadi. Lalu di antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Mereka ini, rumahnya, temboknya, ininya, dengarnya, yang bangun seorang, ajaib sekali, diberi nama Malkia. Kata Malkia itu gini, artinya raja yang ditunjuk atau diangkat oleh Tuhan. Sebutuh King of King untuk buat ini. Tapi bagiannya dia dan tukang emas itu sampai ke gerbang berikutnya. Gerbang domba namanya. Baik budak bait Allah ataupun pedagang. Sebetulnya kalau saya balik, kalau dia ngerti goal soal domba ini, jiwa-jiwa, nanti raja ini yang ditunjuk Tuhan, Yesus sendiri, yang akan bangun mereka dan memberi mandat. Dengan kata lain, mandat ini diterima kalau Anda harus ngerti, kita tuh punya tugas, baik budaknya maupun pedagangnya. Ultimate goalnya, goal akhirnya tetap ini, nggak bisa lepas. Urusan jiwa-jiwa, bagaimanapun nggak bisa. Kalau Anda tidak sampai ke sini, saudara bergeser ke ayat yang ke-30. Yang bangun hanya depan kamarmu sendiri.
Dan di situ tidak ada mandat, saudara. Engkau hanya punya berkat untuk sekedar survive. Berkat sekedar bertahan dan tidak mati. Sebab Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Engkau anak Tuhan, Dia berkati saudara, sehingga engkau tidak usah mati. Dan Tuhan berkata, bagaimanapun engkau anakku, aku berkati engkau. Tapi gak lebih dari itu. Kalau Anda mau new beginning yang kuat di Januari. Ya. Tapi ini soal kepercayaan sebetulnya. Mandat ini soal trust, kepercayaan. Tidak ada orang diberi mandat kalau tidak dipercayai. Dalam hal apa? Bangun pintu gerbang domba. Buka banyak hal supaya domba-domba itu masuk ke rumah Tuhan. Dan ini kalau Anda setia dalam urusan pintu gerbang domba, ini akan diberi. Tidak ada majikan, tidak ada tuan yang lihat anak buahnya sangat qualified dan dibiarkan. Gak ada. Setiap orang kalau cari pekerja, cari staff, dia cari orang-orang yang dapat dipercayai. Paulus berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan itu adalah bahwa ternyata ia dapat dipercayai. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa dipercayai untuk buat begini? Saudara tahu ini gedung artinya apa? Gerbang domba. Ada yang lain. Tempat jiwa-jiwa dibawa. Begitu Tuhan berkata, bangunlah dan kita nurut. Di situ Anda mendapatkan mandat. Dia bilang, kamu nurut, aku perintah kamu nurut, aku beri kamu. Tak mungkin, tidak mungkin saya diundang gubernur Sumatera Utara kalau sekolah itu tidak kita bangun. Tak mungkin. Tadi pagi saya baru ngobrol dengan Pak Yusakris itu. Kami baru doa 2 hari, beliau sudah pulang. Dia tanya sama saya begini. Saya sudah cerita berkali-kali, tapi beliau nggak ngeh. Jadi dia tanya begini. Loh, kamu tuh diomongi Tuhan suruh bangun sekolah tuh kapan? Ya Januari. Udah setahun lebih. Loh, apa nih? Januari kapan? Ya ini 2007. Dia bilang, hah? Bisa gak? Mandat tuh, saudara. Anda boleh cerita, tanya ke orang. Gak bisa membuat sekolah 6 bulan, gak bisa. Kalau saudara tidak punya mandat. Dan tidak mungkin mandat diberi. Sebab kalau Tuhan tidak berkata begini, yang ini nih, bisa bawa ini masuk banyak nih. Bisa. Dan makanya Tuhan berkata pada saya, fokus, nak, fokus. Jangan geser. Jangan geser. Saudara tahu apa yang sering kali terjadi? Kita nggak fokus lagi. Semua yang tujuannya bergeser ke diri sendiri, ke ego ini, akan membuat Anda mundur ke ayat yang ke-30. Di situ Anda kehilangan mandat. Dan ego itu di mana-mana, saudara. Saya beri contoh nih. Saya seringkali bicara dengan para pendoa ini sebetulnya. Di tengah-tengah kita ini banyak pendoa. Saya bersyukur, saudara. Ini orang-orang tajam-tajam. Sangat tidak ngawur. Beberapa pasti belajar sih. Tidak sempurna. Tapi itu ajaib-ajaib banget. Tapi saya ingatkan mereka begini.
Kamu kan pendoa. Mereka sekarang ini ya, pendoa itu nyampur dengan pelihat. Saya baru dari Bali, saya bawa anak saya yang kecil. Begitu nyampe, ya banyak banget. Apanya? Setan kok di mana-mana ya Pak? Ya, saya nggak lihat kok. Tapi dia lihat. Ini ada generasi di bawah yang, waduh. Nah, saya ngomong dengan pendoa misalnya ya. Kamu itu kan pelihat. Kamu juga pendoa. Tapi kamu bukan pemimpin. Jadi kalau kamu terima informasi ini, sampaikan aja. Tapi kebanyakan, nah ini perhatiin, egonya ikut. Nanti kalau ini nggak dituruti, ngamuk. Nggak nurut Tuhan. Terus malah ngutuki lah. Jadinya gawat, saudara. Rusak. Loh, Anda ngerti perang toh? Perang itu ada namanya data intelijen. Ya kan? Tapi komandan intelijen itu tidak menentukan nyerang atau bertahan. Tidak. Tujuannya supply data. Titik. Kalau sampai dia berkata gini, ini harus begini, ayo serang. Habis, saudara. Sebab sebetulnya data yang dia punya itu satu bagian. Tapi komandan yang ngerti kekuatannya berapa, pelurunya masih berapa, mental anak buahnya seperti apa, ini cuaca akan seperti bagaimana. Semua itu hitungannya banyak banget. Kalau orang perang hanya cukup data intelijen dan dia bisa menang, itu ajaib. Dan ternyata nggak ada. Saudara boleh oh ini musuh di depan tinggal nembak. Lawang peluru nentek. Nembak. Kamu mengkhianati Tuhan. Enggak. Lawang peluru nentek. Dan itu apa? Pistol air mesin orang. Gimana coba? So, kalau Anda ini so, orang itu mesti fokus kepada penugasannya, jangan geser. Saya sudah lihat rusaknya para pendoa itu di situ. Aku lihat kok. Padahal dunia roh itu, saudara. Aduh. Orang yang sama duduk gini, pelihat tuh. Beda. Mentelengi pintu 7. Satu berkata, setane awe-awe. Ora malaikate sing metenteng ning kono. Yang benar mana? Dua-dua. Setan nantang-nantang di luar, malaikat jaga di dalamnya. Tapi siapa yang harus diikuti? Dunia roh, Alkitab berkata, nubuat kita pun tidak sempurna. Lah kok bablas? Itu contoh nih, yang sering kali saya jumpai. Rusak kalau sudah begitu. Sebab, kalau dia sudah berkata, dia kok orang nurut? Egonya main. Dan di situ, hatinya rusak. Nanti lihat. Yang diomongin sudah bukan firman. Negatif. Tentang orang, tentang siapa. Ngomongin orang terus. Terus begitu. Sebetulnya ada yang menyinggung perasaannya. Karena penglihatannya seakan-akan diacuhkan. Ini kan Anda semua ngerti. Amerika masuk ke Irak itu karena salah intelijen. Colin Powell di PBB nunjukin gambar. Ini loh, punya senjata pemusnah massal, punya nuklir, punya kimia. Gak punya ternyata. Setelah sekian tahun, gak ada, saudara. Mau mundur, izin. Mau terus, mati banyak. Nah, dunia roh itu kan bisa begini. Penglihatan misalnya ya. Saya mau tanya, orang kalau ngelihat dunia roh, itu ngelihat sebuah alam lain. Okay? Yang Anda lihat itu Tuhan, apa setan lagi-lagi main? Gak jelas.
pengetahuan itu tuh, makanya saya berkata, fokus saja. Mestinya berkata, aku kok melihat begini ya, tolong diuji. Selesai. Tugas Anda selesai. Sama juga di sini. Begitu Anda berkata, bagianku apa, Kings? Aku support duitnya. Anda berkata, digopo duitnya. Anda berkata, kalau butuh uang datang ke saya. Bablasan, saudara. Itu merusak hatimu. Kalau ini begitu punya, ingat uang itu ya, membuat Anda cenderung berkuasa. Nanti cara ngomongnya sudah lain. Jalannya sudah lain. Ya toh, meliriknya aja lain. Duit tuh. Tertawanya lain. Perhatiin, orang kalau punya duit itu tertawanya. Ya aja. Tapi kalau ada duit, sambil nangis soalnya. So fokus. Nah, sama di sini. Saya nggak bisa berkata, saya minta pembukuanmu. Loh, ngapain pembukuan? Tak doake. Nah itu boleh. Tak deloi. Kacau toh. Anda ngerti yang saya maksudkan? Setiap bagian ini punya jatah. Fokus. Jangan di crossing. Nanti ngerusak soalnya. Nah ini yang kebanyakan, ngerusak banyak itu di sini. So, saya berharap Anda mulai nangkaplah. Dan jangan sampai berkat Tuhan itu malah ngerusak. Sebab Anda harus ngerti gini ya saudara ya. Saya nggak pernah dagang sih, jadi saya nggak mungkin tidak punya banyak cerita tentang itu. Tapi saya mengamati lah. Setiap orang itu kan gini, Anda tuh punya level iman yang berbeda-beda. Misalnya begini, ada orang ngajar gini, boneka itu bisa dipakai oleh setan bercokol. Bisa nggak? Bisa. Terus punya pengalaman nih, boneka ini goyang sendiri. Oh bisa Pak, jalangkongan boneka goyang sendiri. Atau ini begini, bisa nggak? Bisa. Tapi kemudian Anda berkata, bakar semua boneka. Bablasan. Ya kan? Jadi, itu loh. Kadang-kadang pengalaman beberapa membuat kita mengeneralisasi. Terus rusak di hati. Nah, Anda bertanya, Pak, apakah saya ini sudah rusak? Gampang, cek hatimu. Nah ini negatif ngomongnya. Apa yang Anda katakan? Positif, bangun, atau pahit, jengkel, marah, curiga, menganalisa. Negatif itu sudah rusak dalammu, saudara. Berat itu. Saya baru nonton Discovery Channel beberapa hari yang lalu. Waktu perang terakhir di Waterloo yang membuat Napoleon kalah. Itu selama beberapa jam Napoleon itu diduga kram ususnya. Lalu kemudian hilang dari peperangan. Dia serahkan kepada Laksamana Ney namanya. Tapi orang ini sebetulnya terganggu dalamnya jiwanya. Sebab kalau Anda pernah ngerti sejarah, Napoleon pernah kirim tentara terbaiknya ke Rusia. Itu mati karena salju. Banyak banget. Dan Laksamana Ney ini pemimpinnya. Memang dia keluar terakhir dengan beberapa gelintir orang. Tapi sebagian besar tentaranya mati. Dan dikubur, dimasukkan di lubang begitu saja. Sejak itu goyang jiwanya. Dan dia buat sebuah kesalahan fatal. Ketika belum ada apapun, dia perintahkan pasukannya nyerbu. Hari itu ribuan lagi tentara Perancis dibantai dan Napoleon habis riwayatnya.
dalammu ini cemar, goyang saudara, Anda nggak bisa dapat mandat. Stuck aja. Anda akan berhenti dan tidak bisa bergerak dari itu. Kalau Anda main di dunia roh para pendoa, cemar di situ. Nanti Anda akan dengar suara-suara lain. Keluar analisamu, keluar semua yang pahit, semua begitu. Nggak lagi dengar Tuhan bicara apa dengan clear. Kalau Anda pengusaha, sudah merasa punya uang, lalu Anda mengatur ini, ngatur itu, akhirnya kebentur-bentur, cemar lagi dalammu. Mandat baru nggak dapat. Kalau Anda hamba Tuhan, membiarkan banyak hal masuk di hidupmu, membuat engkau kepahitan, engkau marah, engkau kecewa, engkau meledak emosimu, cemar lagi dalammu, tidak bisa clear lagi, lihat apa yang sedang dan akan Tuhan beri. Sekali lagi, ada 3 pilihan sih. 2 pilihan. Anda mau ayat 30, bangun depanmu sendiri, atau Anda mau berkata, aku mau Tuhan, kerjain gerbang domba, karena aku tahu mandat ini hanya aku bisa terima kalau ini raja di atas segala raja memberikannya kepadaku. Mari berdiri sama-sama. Sementara Anda berdiri, 1 ayat saya baca untuk menutup. Nanti Pak Sugiarto akan sampaikan sesuatu. Kita akan atur waktu lagi untuk ketemu lagi. Saya ingin beberapa kali ini Tuhan bisa ngomong banyak untuk menyiapkan Anda masuk tahun 2008. Dengar baik-baik. Firman berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Amen. Mandat. Apapun itu, harus pertama-tama mandat. Kalau Anda terima mandat, Anda akan terima otoritas dari tempat yang maha tinggi. Buat sampai raja kita percaya. Karena engkau tidak lagi membangun tembok di depan kamarmu sendiri. Tapi kau ingin perbaiki juga gerbang domba ini. Supaya jiwa-jiwa dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau Tuhanmu lihat ini, dia berkata, aku bisa percayai dia. Ini mandat akan diberi. Anda full time, atau Anda pedagang, Anda priest, atau Anda kings, sama saja. Jahit berdampingan di depan gerbang namanya mandat. Tapi kerjaan mereka bukan ini. Ini mereka terima kerjaan mereka ini. Saya berharap Anda punya hati buat jiwa-jiwa membangun kerajaan sorga. Nanti Tuhan kita percaya Anda akan diberi mandat yang ajaib. Begitu mandat itu turun, saudara, apapun yang kau sentuh itu akan jadi loh. Apapun Anda sentuh itu akan jadi. Apapun itu Anda sentuh itu akan berbeda. Nah, itu yang Tuhan mau beri sebetulnya. Siapa lagi kalau bukan anak-anaknya? Amen, saudara. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, memintakan anugerah mandat daripadamu turun dalam hidup anak-anakmu. Kami sadar kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa mandat Tuhan. Tuhan, Kau melihat hati kami. Kalau ada yang cemar, ada yang kacau, ada yang tidak benar, ada yang ruwet, ada yang sudah pahit, ada yang sudah kotor, ada
ada yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan. Tuhan, angkat hati kami, beri hati yang baru, 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 beri hati yang baru. Dan Tuhan, dalam nama Yesus, hari ini kami bawa tangan kami di hadapan-Mu. Biarkan kuasa daripadamu turun, biarkan mandat daripadamu turun. Engkau beri kami hati yang mengerti, menangisi jiwa-jiwa, membebani segala sesuatu yang Tuhan telah taruh di hati kami dengan segenap hati. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, turunkan mandat-Mu, turunkan kuasa-Mu, turunkan anugerah-Mu, turun dalam hidup anak-anak-Mu. Hamba minta berkati setiap kami yang hadir malam hari ini, berkati setiap kami yang hadir malam ini, berkati setiap kami yang hadir malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu. Buat setiap usaha kami berhasil, buat setiap usaha kami diberkati Tuhan dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu, buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan hati kami tertuju kepada jiwa-jiwa. Gerbang domba kami bangun bersama-sama. Yang kami buat, yang kami korbankan, yang kami persembahkan, itu membawa domba-domba masuk dalam rumah-Mu. Sebab rumah Tuhan harus penuh. Dan Engkau Tuhan memberikan mandat ini dalam nama Yesus kepada setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, arahkan hati kami ke arah di mana hati-Mu tertuju. Terima kasih Bapa. Dan pertemuan berikutnya Engkau akan atur dengan cara-Mu. Engkau akan memberkati, Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Turunkan blessing-Mu, meteraikan di hati kami, meteraikan di hati kami, meteraikan di hati kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Pak Kiarto.